Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Talabul ilmi fariidah." Menuntut ilmu itu hukumnya fardu, wajib bagi siapa yang meninggalkan perbuatan menuntut ilmu, padahal dia perlu menuntut ilmu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah meninggalkan kewajiban. Orang yang meninggalkan kewajiban maka hukumnya berdosa. Dan orang yang meninggalkan kewajiban hukumnya berdosa, nanti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka yang tidak mampu. Kalau mereka yang tidak mampu, tidak ada tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi akal sehat, bisa berpikir. Yang kedua, kita diberi ruang, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Ada orang bisa berpikir, dia punya akal untuk belajar, tapi dia tidak punya kesempatan untuk belajar. Misalnya berada dalam situasi, dalam satu daerah terjadi peperangan, tidak aman, gak bisa belajar dia. Ini berarti dia punya akal, tapi dia tidak punya kesempatan. Nah, tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya ilmu, dia punya akal, dia punya kesempatan. Termasuk di antara kesempatan itu adalah ada guru di sekitar dia. Kalau di sekitar dia ada guru, maka dia termasuk orang yang punya kesempatan yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak memanfaatkannya. Nah, alasan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Misalnya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kamu kenapa sholat salah? 70 tahun sholat gak benar." Alhamdulillah min dzalik. Ada orang 70 tahun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sholatnya gak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena sholatnya gak benar. Sholatnya gak benar. Nanti kalau dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bilang, "Saya gak tahu ya Allah, saya bodoh ya Allah." Kan orang yang bodoh tidak ada tanggung jawabnya. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kamu tinggal di mana?" "Oh, saya tinggal di Pasar Minggu." "Oh, saya tinggal di Gang Amil," misalnya. Ini daerahnya namanya daerah mana? Gang. Nah, Gang Ayub, saya tinggal di Gang Ayub. Gak ada alasan. Tinggal di Gang Ayub kok kamu bodoh? Di Gang Ayub itu banyak ustadz, banyak ustazah. Kamu memiliki tempat untuk bertanya, tapi kenapa kamu bisa bodoh? Padahal kamu punya akal, kamu punya kesempatan bisa bertanya. Tidak diterima alasannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia dianggap seperti orang yang tidak mengerjakan sholat. Gak ada alasan. Nah, kenapa kamu bisa bodoh? Kamu bisa bodoh karena kamu tidak menganggap penting sholat. Karena kamu tidak menganggap penting sholat, kamu sholatnya asal-asalan, tidak pernah belajar sholat dengan benar. Coba kalau resep masakan misalnya, kita ada yang nggak tahu, kita kalau ibu-ibu kan biasanya buat masakan ya kan, buat masak di rumah, dicicipi rasanya kurang tepat, rasanya kurang enak ya, nggak seperti si fulan itu, dia kalau buat enak rasanya, kok saya kurang enak. Jam 10 malam dia telepon. Jam 10 malam, nggak nunggu besok ini ya, dia telepon. Nah, saya mau tanya, ini resepnya kok masakan saya kurang nikmat, ini lain ini, apa resepnya? Kenapa dia mementingkan masakan tadi? Karena buat dia itu penting sekali masakan, sampai dia memiliki keinginan untuk bertanya. Dan begitu juga hal-hal lainnya. Hal-hal lainnya yang dianggap penting di dalam diri kita, pasti kita akan segera bertanya. Tapi karena kita tidak menganggap penting agama, itu yang menjadikan kita bertahun-tahun melakukan ibadah yang salah, tapi kita santai. Sholat salah, santai. Umurnya bertambah, gak bisa baca Al-Quran. Pernah Al-Quran gak pernah bisa baca dia. Terus naik umurnya, dari mulai 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Ada kesempatan terus, dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di zaman sekarang ini,
Di zaman sekarang ini hampir-hampir tidak ada alasan bagi seseorang untuk bodoh. Di zaman sekarang terlalu mudah kita ini untuk menuntut ilmu. Di zaman ini kalau nggak bisa datang, bisa pakai media sosial, bisa melalui televisi, bisa melalui internet, bisa melalui HP. Melalui HP sekarang orang bisa belajar. Tanya kepada orang yang tahu, bisa tinggal pencet nomor teleponnya, kita telepon, kita kontak, kita tanya, kita sudah dapat ilmunya. Hampir-hampir di zaman sekarang ini tidak ada alasan bagi seseorang untuk mengatakan saya tidak tahu.